بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya ingin sampaikan sebuah surat pendek yang sering sekali kita baca, tapi mungkin perlu kita pahami apa yang terkandung di dalamnya. Dulu saya pernah kalau nggak salah menyampaikan surat Ad-Duha ya. Sekarang kita lanjutkan surat An-Nasr, surat yang ke-94 setelah surat Ad-Duha. Dia urutannya gitu. Ini ayat ini saling mengkait. Surat An-Nasr ini mengingatkan kita bahwa ketika kita dalam kesulitan tidak boleh gelisah, tidak boleh berputus asa, tidak boleh mengeluh. Nah, itu isinya ayat ini. Mengingatkan kepada kita bahwa setelah malam pasti ada siang. Itu hukum alam. Kemudian juga setelah siang juga akan datang malam. Artinya ketika kita ditimpa oleh musibah, itu kan malam. Kemiskinan, ya, kegelisahan dan macam-macam itu malam. Nah, nanti akan datang siang. Tidak lama. Artinya semua problem itu yakinlah akan teratasi. Ya, ini yang perlu diingatkan oleh ayat ini. Nah, bukankah Nabi Muhammad itu sejak lahir sampai dia diangkat jadi Nabi itu gelap terus itu, bertubi-tubi penderitaan yang dia alami. Kemudian turunlah surat Al-Alaq, tercerahkan dia. Lalu selanjutnya setelah banyak wahyu turunlah surat Alam Nasrah ini. Kenapa? Karena mengingatkan kepada Nabi tidak perlu kita harus gelisah dan sampaikan kepada umat. Jadi putus asa itu adalah haram hukumnya gitu. Ya, stres itu tidak boleh. Kalau kita pahami ayat ini gitu ya. Di sini ada kata-kata alam nasrah laka sadrak. A ini sama dengan hal, pertanyaan. Apakah? Lam itu artinya tidak. Apakah tidak? Nasrah fi'il mudhari, kami melapangkan. Nah, mestinya fi'il mudhari ini bermakna masa sekarang atau akan datang. Tapi karena ada lam, dia berubah makna menjadi masa kemarin. Nah, jadi bukankah kemarin kami telah lapangkan? Padahal dia fi'il mudhari, Pak. Tapi gara-gara ada lam itu merubah maksud kepada seperti fi'il madhi gitu. Bukankah kami sudah melapangkan laka untukmu sadrak, dadamu. Nah, Allah mengambil kata dada itu sebenarnya yang dimaksud bukan dada, tapi apa yang ada di dalam dada. Nah, kenapa ada pertanyaan begini kepada Nabi? Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nah, kata kami ini dari Tuhan bukan Tuhan banyak maksudnya. Kami, kata-kata Tuhan itu maksudnya adalah ada keterlibatan makhluk. Ya, karena ada keterlibatan makhluk, Allah berbicara kami. Malaikat paling tidak keterlibat. Jadi melapangkan dada ini, kata nasrah ini bisa dimanakan oleh para mufassir dengan makna material dan juga dimanakan dengan makna immaterial. Nah, tapi lebih banyak mufassir mengatakan pemaknaan immaterial, bukan bersifat materi. Tapi karena ada sejarah juga yang diungkap oleh para pakar sejarah bahwa Nabi itu pernah dibedah. Yang membedahnya malaikat. Nah, itu makanya di sini dikatakan kami ikut melapangkan itu ada keterlibatan lain gitu. Itu malaikat. Jadi ketika Nabi berumur 5 tahun lebih kurang, anak-anaknya Halimah ribut. Ibu, ada apa? Ada seseorang yang menelentangkan Nabi Muhammad. Nah, itu di tangannya, di apanya ada pisau, dibelahnya dadanya. Yang terlihat oleh anak-anak kan, ya namanya anak-anak kan. Terus lari ribut dari keluarga datang ke sana. Tapi waktu itu Nabi sudah duduk, tidak melihat siapa-siapa. Tapi anak-anak ini yang melihat. Itu dalam sejarah disebutkan juga ada peristiwa seperti itu. Itu dalam artian materi. Karena dada itu, di dalam dada kita ini ada tempat bersarangnya iblis. Nah, ketika iblis berada di sana, kita dikendalikannya kepada hal yang jelek-jelek. Nah, itu tempat itu diambil, rumahnya itu diambil. Nah, itu katanya. Itulah sebagai bekal Nabi, tidak akan mampu disesatkan oleh iblis.
Menurut tafsir mereka begitu. Ya, Nabi Muhammad tidak akan mampu disesatkan oleh iblis karena rumah iblis itu sudah diambil. Itu makna penafsiran pertama. Penafsiran kedua itu bukan yang itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud di dalam itu adalah hati. Orangnya hatinya lapang, hatinya tentram. Itu yang dimaksud. Jadi juga Nabi sudah melapangkan hatinya. Ketika tadinya banyak sekali musuh yang menghinanya, musuh yang melemparnya, bahkan juga melukainya, ya sakit sekali gitu. Nah, jadi sekarang dia sudah tidak menghadapi itu lagi. Dalam sejarah kan Nabi pernah dilempar sampai luka gitu ya. Nah, itu tidak ada lagi. Itu dalam maksud lapang hati. Dan di dalam surat At-Taha kalau nggak salah ya, ayat 27 dan seterusnya, Rabbis rahli sadri, ya Allah lapangkanlah hatiku. Bukan bermakna material tapi immaterial. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan itu sering dibaca ya ketika kita mau ceramah atau apa. Nah, itu maknanya bukan kepada material tapi immateri. Ya, jadi banyak lagi ayat yang lain yang menyebutkan bahwa yang dimaksud lapang dada ini bukan dibedah gitu. Nah, jadi itu pendapat ya. Jadi pendapat tafsir, karena pendapat tafsir kita hanya memahami aja. Kemudian selanjutnya wa wada'na anka wizrak. Nah, itu menjurus kepada apa yang dimaksud lapang tadi. Kami telah wada'na, itu artinya wada'in itu melepaskan sesuatu dari sesuatu. Sini dipindahkan ke sini itu artinya wada'a. Kami telah tanggalkan, kami sudah pindahkan, kami sudah campakkan. Wada'na angka darimu wizrak, bebanmu. Nah, beban kesulitan. Jadi kesulitan-kesulitan pernah di alam Nabi itu kami sudah campakkan, kami sudah tanggalkan. Jadi artinya Nabi Muhammad dihibur oleh ayat ini, sehingga dia merasa nyaman, aman dalam berdakwah. Tidak takut apa-apa. Ancaman apapun dia tidak akan gentar. Karena ini jaminan Allah mencampakkan semua kesulitan itu pada dirinya. Allazi anqada zahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Zahar itu artinya punggung. Jadi kalau orang biasanya membawa beban yang berat kan diletakkan di punggung. Nah, kalau ditenteng mungkin sedikit, dipangku sedikit, tapi kalau di punggung bisa banyak. Nah, banyaknya itu beban dalam artian punggung. Kenapa menyebut punggung di sini? Karena bahasa Al-Quran banyak bahasa tasbih, bahasa perumpamaan. Seperti orang yang mengangkat beban berat yang diletakkan di punggungnya. Padahal yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah bahwa Nabi ini banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapinya sehingga dia sangat merasa berat. Itu sebenarnya yang dimaksud. Coba kita lihat saja kan, baru aja Nabi diangkat jadi Rasul, kemudian datang wahyu berikutnya menyuruh bangkit. Hai orang yang berselimut, bangkit. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir, bangkit, sampaikan dakwah, sampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pertama apa yang dilakukan Nabi? Nabi naik ke bukit memanggil keluarganya. Ada apa tuh Muhammad kau memanggil? Datanglah orang banyak keluarga Nabi termasuk Abu Lahab, Abu Jahil. Nah, di waktu itu Nabi berbicara, hai saudara-saudaraku, andaikan saya katakan di belakang bukit itu ada musuh yang akan datang menggempur kita, apakah kalian percaya? Mereka sepakat semua mengatakan percaya. Kenapa percaya? Karena Nabi ini dia terkenal sangat jujur, bahkan disebut Al-Amin. Ya, Al-Amin artinya orang yang dipercaya, orang yang jujur. Tidak mungkin mereka mengatakan, oh kami tidak percaya. Tidak. Karena selama hidupnya sampai dia berumur 40 tahun itu, dia menyiarkan sudah umur 40, itu tidak pernah berbohong. Tidak pernah apa yang dikatakannya itu tidak terbukti. Nah, itu saking percayanya orang mengatakan kami percaya ya Muhammad. Nah, gitu. Tapi Nabi lanjut, kena isi ayat fa'anzir, berilah peringatan. Nabi langsung mengatakan, kalau begitu saya katakan begini, bagaimana? Hai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa Tuhan itu satu atau tunggal.
Apakah kalian percaya Tuhan itu satu? Nah, mereka boleh berpikir. Seharusnya percaya, karena itu dikatakan Nabi kan. Mereka percaya semuanya. Nah, ini ujian pertama. Apa yang terjadi? Hai Muhammad, apakah kamu mau merubah agama kami? Abu Jahil itu. Hai Muhammad, apakah kamu akan merubah agama kami? Tuhan itu kan bukan satu, Tuhan itu banyak. Ada berhala-berhala itu kan banyak. Nah, berkaca pingganglah Abu Lahab. Ya, Abu Lahab berkaca pinggang akan menyengsarakan dan akan menyakiti Nabi. Nah, itu peristiwanya. Sejak itu Nabi dimusuhi. Saudara-saudaranya benci kepada dia. Semua orang yang di Arab itu jahiliyah itu selalu merongrongnya, selalu menghalang-halangi dakwahnya. Kemana Nabi pergi selalu dijahili gitu. Nah, ini yang dikatakan yang memberatkan punggung tadi. Betapa beratnya tantangan. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah itu luar biasa beratnya. Ya, kalau ke kita ditimpakan barangkali tidak akan mampu kita. Tapi karena Nabi ini dalam artian tadi sudah dibedah ya, sudah dibersihkan. Nah, itulah yang menjadi modal Nabi kita ini tidak pernah takut menghadapi apapun. Meskipun dia mau dibunuh pun dia santai saja. Pernah terjadi waktu menjelang hijrah itu, rumah Nabi dikepung oleh jawara-jawara, oleh bodyguard, oleh orang-orang hebat, jago-jago perang, pemuda-pemuda lagi yang masih kuat-kuatnya, penuh sekeliling itu. Malam ini adalah pembunuhan Muhammad. Nah, mereka menengok ke dalam. Nah, dia masih tidur. Sebentar lagi diintip lagi ke dalam. Sebentar lagi. Akhirnya kan Nabi keluar sesuai dengan perintah Allah. Setelah Nabi keluar, mereka itu sampai melangkahi mereka. Ada yang duduk, mereka melangkahi bahunya. Bahkan ada yang dikasih pasir gitu menurut ceritanya. Nah, kemudian mereka tersadar, menengok lagi ke dalam, mengintip, ada pesan dari Nabi kepada Ali. Hai Ali, kamu mau menggantikan tempat saya untuk tidur di sini? Mau ya Rasulullah. Karena Nabi sudah Islam kan. Nah, tidurlah Ali. Nah, kemudian ditengok ke dalam, oh dia masih tidur. Sebentar lagi. Ya. Padahal Nabi sudah lewat itu. Kenapa Nabi tidak takut keluar? Jelas-jelas jawara semua. Nah, inilah dikatakan tadi, telah lepas dari beban yang berat tadi, dia lepas. Siapapun dia akan hadapi dengan tenang. Nah, itu yang disebut dengan bebannya dilepaskan, sehingga dadanya menjadi lapang menghadap apapun, dia tidak pernah takut. Kemudian selanjutnya yang perlu jadi perhatian kita adalah ayat keempat, wa rafa'na laka zikrak, dan kami telah angkat zikrak, sebutanmu. Ya, zikir itu kan menyebut-nyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir. Kami telah meninggikan sebutanmu. Karena beban yang begitu berat, yang lain mungkin tidak bisa memikul, tapi Nabi enjoy saja menghadapinya. Nah, itu sehingga namanya menjadi naik. Namanya menjadi terangkat. Bahkan seorang penulis sejarah terkenal di Amerika, namanya Michael Hart, telah menulis sebuah buku, yaitu 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart meletakkan nama Nabi Muhammad nomor 1, paling hebat di dunia. Dan tidak sedikit para sejarawan yang lain memprotes. Karena Michael Hart ini bukan orang Islam. Kenapa kamu tidak letakkan Isa atau Al-Masih nomor 1? Tidak, katanya. Alasannya apa? Coba kamu lihat bagaimana hebatnya umat Islam. Sampai sekarang pun mereka masih tetap konsisten dalam menjalankan agamanya. Bagaimana Anda lihat perjuangannya. Sampai-sampai dia mau dibunuh aja, dia menghadapi orang-orang yang di depannya itu, dia tidak takut. Dia dengan santai, dia langsung keluar. Kemudian sadar mereka bahwa itu adalah Ali, setelah didobrak pintunya, lalu mereka mencari kemana-mana. Nabi sudah ada di dalam gua Sur. Dan mereka-mereka yang membunuh ini juga datang ke sana. Sampai di sana, ya, karena Nabi ini awa, ya, kita dalam artian ada perlindungan. Nabi itu ada pelindungnya.
Siapa pelindungnya? Setelah yang mau membunuh ini datang ke sana, dilihatnya ada gua, barangkali dia bersembunyi dalam gua ini. Tapi apa yang terjadi? Ya, seekor burung merpati sedang mengeram di sana, dengan santainya tidak terbang. Nah, kalau ada orang yang lewat pasti dia terbang. Bahkan ada juga yang mengatakan itu jaring lawah, ya, apa namanya, laba-laba itu masih utuh gitu ya. Kalau ada orang lewat pasti hilang. Ini kok utuh? Nah, itulah perlindungan yang diberikan kepada Nabi di saat dia dikejar-kejar oleh musuh. Akhirnya Nabi selamat. Sebelum sampai ke Madinah, di tengah jalan dia dicegat oleh seorang jawara yang bawa pedang yang sangat tajam. Orang itu adalah yang ingin mendapatkan hadiah 100 onta. Jadi pembesar-pembesar Mekah menawarkan siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, dia akan dapat 100 onta. Rupanya dia berhasil melihat ada orang yang jalan di tengah pasir, lalu mendekati, ternyata benar itu Muhammad. Dibantaknya, "Hai Muhammad." Nabi membalik, "Ya, ada apa? Ini adalah pedang saya yang tajam ini. Siapa yang bisa melindungimu dari pedang yang tajam ini?" Nabi tenang aja. Allah. Menyebut nama Allah, pedang jatuh. Lalu gantian. Nabi ambil pedang, lalu dihadangkan ke jawara tadi. Nah, siapa yang bisa menyelamatkan nyawamu dari pedangmu sendiri? Kalau Nabi jawabnya Allah. Dan orang ini kan mungkin jawab Allah, karena dia belum Islam. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya, Muhammad, kecuali kasih sayangmu. Nah, kalau begitu ini pedangmu. Silakan balik ke Mekah. Nah, inilah kelapangan dadanya Nabi itu. Orang yang sudah mau membunuhnya saja, dia kasih untuk balik dan pedangnya dikasihkan. Jadi sehingga dalam sejarah mengatakan Nabi itu betul-betul orang yang hebat. Tidak ada tandingannya. Dia adalah orang nomor 1. Nah, disebutkan dalam buku Michael Harris itu. Nah, ayat mengatakan wa rafa'na laka zikrak. Kami pasti meninggikan namamu, meninggikan sebutan untukmu. Nah, sampai sekarang kita pun memperingati Maulud Nabi ini, ya, membaca-baca salawat, memuja-muja Nabi. Ya. Itu salah satu dari ciri bahwa memang Nabi itu sangat dimuliakan, ya, diagung-agungkan. Kemudian ayat selanjutnya adalah fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguh-sungguh ma'a beserta al-usri kesulitan, yusra akan datang kemudahan. Bahkan 2 kali disebut di sini. Inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apa yang dimaksud ini? Ma'a. Ada 2 penafsiran, Pak. Ma'a ini bisa beserta bersama-sama. Misalnya kalau kita naik mobil, saya bersama Pak Sugiono ada dalam mobil, itu berarti sama-sama. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua mengatakan ma'a itu tidak harus berurutan. Contohnya kita misalnya masak gulai, ya, kita masukkan air dulu, kemudian dimasukkan sayur, diulet bumbu, dimasukkan lagi, itu juga ma'a. Tapi tidak sama masuknya. Nah, jadi bisa juga diterjemahkan atau ditafsirkan bahwa setelah ada kesulitan nanti akan ada kemudahan. Tidak bersama-sama. Kalau yang bersama-sama ini seperti yang dilakukan Nabi. Kemanapun dia menghadap, dia dapat perlindungan, dia dapat kelapangan. Kemanapun dia pergi, dia dapat kelapangan. Bahkan sampai jerah mau dibunuh saja, dia tetap dilindungi. Nah, jadi kalau kita yakin ini ayat dengan masuk yang pertama, bagus. Walaupun saya sangat susah sekarang ini, nanti barangkali bersamaan dengan ini, saya juga mensyukuri karena kesusahan saya merasa nyaman. Nah, itu misalnya gitu. Kenapa nyaman? Ya, dalam keadaan susah, dia masih bisa beribadah. Dalam keadaan susah, dia masih bisa bersabar. Dalam keadaan susah, dia masih bisa membantu. Nah, jadi artinya apa? Dalam kesusahan sendiri pun, ya, kita harus juga berusaha untuk bisa merasa lapang.
Nah, apa kelapangan tadi yang dimaksud? Karena kata ma'a tadi ada dua pengertian, ada waktu susah datang ke lapangan atau setelah susah itu ada kelapangan. Nah, ini yang perlu kita yakini. Banyak orang Islam tidak memahami ayat ini. Dia kalau menghadapi musibah cepat frustrasi, cepat meronta-ronta, cepat lupa diri. Akhirnya tidak jarang yang bunuh diri gara-gara ada musibah. Entah itu kebakaran, pencurian, perampokan, segala macam. Nah, dalam ayat ini mengingatkan kepada kita tidak perlu harus seperti itu. Hadapilah semua musibah itu dengan lapang dada. Itu pesannya. Nah, itu kalau maknanya ma'a, bersamaan. Tapi yang kedua, oke, saya harus sabar dalam menghadapi hidup ini seberat apapun. Saya yakin sebentar lagi akan teratasi. Sebentar lagi akan datang ke lapangan. Nah, itu yang harus kita yakini. Kalau nggak ada itu, mungkin kita mudah frustrasi, kita mudah tidak sabar, kita mudah marah, kita mudah emosi dan sebagainya. Tapi dengan keyakinan seperti ini yang ditanamkan oleh ayat, bahwa sebentar lagi setelah kesulitan ini pasti ada kelapangan, pasti akan teratasi. Nah, itulah yang memunculkan hati kita menjadi tenang. Kata syaraha tadi, melapangkan dada. Kenapa sampai 2 kali Allah katakan di sini? Saking pentingnya ini. Inna ma'al usri yusra. Janganlah cengeng ketika Anda diuji dengan kesulitan. Anda sebentar lagi akan bisa mengatasinya. Nah, ini yang ditanamkan dalam hati. Karena ayat Al-Quran yang harus kita imani, kita harus percaya ini. Tujuannya apa? Menghindari tadi dari lupa diri. Lupa diri dalam artian ya lupa Tuhan juga kan, sehingga dia meronta-ronta, menangis dan sebagainya. Bahkan tidak sejarang kita dengar orang Islam juga malah bunuh diri. Itu luar biasa. Tidak tahunya ayat ini. Kalau dia tahu ayat ini, insya Allah dia tertolong. Ya, itu janji Tuhan kan. 2 kali dikatakan di sini, yakinlah bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kelapangan. Atau setelah Anda sulit-sulit sekarang, Anda nanti akan dapat kelapangan. Anda akan dapat mengatasi persoalan yang berat ini. Nah, jadi pesan ayat ini kepada kita ya berhubung dengan keimanan. Bahwa Allah di mana saja memperhatikan kita, Allah selalu melihat kita, dan Allah tidak tidur, Allah selalu menolong kita. Seperti yang kita jelaskan kemarin dalam ayat kursi. Nah, itu harus ada dalam keyakinan iman kita. Nah, kemudian ayat selanjutnya, Faiza farauta fansab. Nah, ini perlu kita perhatikan ini. Ini kadang-kadang umat Islam menjadi santai, jadi lengah adalah karena nggak paham ayat ini. Padahal ayat ini memerintahkan apabila Anda faragha itu kosong. Artinya kita selesai melakukan pekerjaan dengan benar, fansab. Jangan ditunda-tunda, cepat kerjakan yang lain. Nah, ini perintah dari Allah mengatakan fansab, perintah ini amar, cepat kerjakan yang lain, jangan santai, jangan mengulur-ulur waktu, jangan ada nanti-nantilah. Nah, ini tidak boleh sebenarnya. Karena ayat mengatakan selesai satu, jangan tunda-tunda, kerjakan cepat yang lainnya. Nah, jadi kalau begitu kita kan sadar bahwa membuang-buang waktu atau menggunakan waktu kepada yang mubazir itu adalah merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia merugi dalam menggunakan waktunya kepada hal yang sia-sia. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, kalau bulan puasa yang namanya waktu kosong banyak gitu, kita main remi sampai berjam-jam nggak terasa gitu. Kadang-kadang main catur sampai berjam-jam nggak terasa. Padahal kita harus memilah. Fansab ini carilah pekerjaan yang lebih bagus, bukan yang tidak bagus. Jadi kata nasabah itu kita mencari pekerjaan yang mungkin membuahkan pahala, membuahkan hasil, membuahkan ekonomi dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan fansab. Jangan ke hal yang hura-hura itu. Jangan kepada hal yang tidak ada manfaatnya itu. Jangan. Kita pilih mana yang bermanfaat. Itu artinya fansab. Ini perintah, fi'il amar. Artinya kalau kita tidak indahkan ini, kita berdosa. Artinya malas itu berdosa.
Karena ini fansab, kita disuruh harus cepat gunakan waktu untuk hal yang lebih baik lagi, amal soleh yang lagi gitu ya, itu yang dimaksud. Kemudian wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Farghab, berharaplah kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Saya berharap sekali kepada pimpinan saya supaya saya naik pangkat, itu tidak boleh. Jadi berharaplah kepada Allah. Jadi karena di sini diluruskan oleh ayat, kenapa harus kepada Allah? Ya, Allah kan tidak tidur, Allah kan tidak lalai, tidak ngantuk. Ya, berdoalah kepada Dia di saat kita mendapat kesulitan. Karena kita tidak mungkin lapang saja, pasti kita mengalami kesempitan. Nah, dalam kesempitan itu disuruh farghab. Farghab artinya ya, limpahkanlah cepat-cepat persoalan itu kepada Tuhan, kepada Allah, untuk biar Dia dapat membuka jalan keluarnya yang disebut dengan tadi, setelah sulit ada mudah. Nah, kalau kita renungkan ayat ini dengan benar-benar, insya Allah kita terbebas dari kegalauan. Kita terbebas dari kegalauan di dalam hidup. Kita kan sering galau ya Pak ya. Nah, kalau kita paham ayat ini, insya Allah kita terhindar dari kegalauan. Barangkali mungkin itu sekilas apa yang kita sampaikan dari surat An-Nasr, walaupun pendek tapi isinya cukup membantu kita dalam mengharungi lautan hidup ini. Kita bisa lega, tenang, aman menghadapi hidup ini, karena ini jaminan Allah. Jaminan Allah mengatakan, sabarlah ketika dalam kesulitan, sebentar lagi Anda akan terbebas dari kesulitan itu. Nah, jadi sehingga kita tidak gampang dalam hidup. Alhamdulillah, banyak orang yang tidak berhasil dalam hidup. Ketika ada kematian istrinya, dia jadi orang bingung. Tidak mau kerja, dia malamun. Waktu habis sia-sia. Itu tidak jarang. Nah, itulah yang diingatkan oleh ayat ini. Jangan seperti itu. Ya, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tidak akan terjadi seperti itu. Ya, insya Allah kita menghadapi hidup ini dengan tenang dan aman. Kalau kita amati, baca surat ini, atau kita ingat-ingat, sehingga kita insya Allah menghadapi kehidupan ini tidak akan ada masalah gitu. Walaupun memang banyak masalah, tapi kita bisa menghadapi masalah tersebut. Nah, itulah Bapak-Bapak yang saya muliakan. Semampu saya menjelaskan isi ayat ini. Yang baik itu dari Allah barangkali, kalau ada yang tidak baik mungkin dari setan ya. Karena ada dua saja ya dalam hati kita, kalau enggak dari Allah ya dari musuhnya Allah. Nah, saya mohon kalau ada hal yang enggak berkenan mohon dimaafkan. Semampu saya itulah saya sampaikan seperti itu, sesuai dengan apa yang saya pahami ketika saya belajar. Ketika saya belajar tafsir dulu, itulah yang saya pahami, saya sampaikan seperti itu. Nah, mudah-mudahan aja Bapak-bapak dapat memahaminya, sehingga kegalauan dalam hidup ini tidak ada lagi. Allahumma inna na'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kegalauan, minal hammi wal hazani, dan kesedihan. Kan ada doa Nabi begitu ya, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan juga berlindung kepadamu ya Allah dari pengecut dan bakhil, kikir. Wa na'udzubika min ghalabati dain wa kahri rijal. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu jauh dari utang. Orang kita kan banyak berutang nih. Orang mau menagih kita kan galau. Nah, insya Allah kegalauan itu tidak ada. Jadi doa ini penting juga kita ucapkan ya setelah salat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal ajzi wal kasali ya wa na'udzubika min ghalabati daini wa kahri rijal. Baik, Bapak, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena kita terlambat mulai. Ya, saya maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.